Kemudian surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 153 juga Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, ista'inu, iyyaka nasta'in. Apa artinya ista'ana yasta'inu? Meminta pertolongan, jadikan sebagai sumber pertolongan. Hai orang-orang yang beriman, ista'inu, jadikan sebagai pertolongan kalian dari semua masalah, kecil atau besar. Bis-sabri was-salat, sabar dan sholat. Bayangkan kata ulama tafsir, sampai sholat diucapkan oleh Allah Maha Tinggi dan Maha Pemurah setelah sabar. Karena teman-teman sekalian, kalau kita mulai segala sesuatunya pada saat musibah datang, cobaan datang, maka kita mulai dengan sabar teman-teman. Maka dipastikan kalau kita mulai, oh ya Allah sudah takdirin, sudah saya sabar deh, saya terima. Ya Allah mudah-mudahan engkau memberikan jalan keluarnya, gitu kan. Lalu kita sholat, maka sholat kita bisa khusyuk. Tapi kalau antum dalam kondisi belum menerima, belum sabar dalam masalah itu, lalu antum sholat tidak bisa konsentrasi. Jadi memang di sini disebutkan bis-sabri was-salat, lalu Allah pastikan, innallaha ma'as sabirin. Allah pencipta langit dan bumi, yang kalau kita sakit dia yang ciptakan kita, dia yang ciptakan penyakit, dia yang ciptakan kesembuhannya. Kalau sedang ada orang yang mengganggu, dia yang menciptakan kita, dia yang menciptakan orang yang mengganggu itu, dan dia juga yang bisa membinasakannya. Kalau sedang ada nikmat, dia yang menciptakan kita, dia yang menciptakan nikmat, dia yang bisa mempertahankannya dan menambahkannya. Maka Allah berkata, sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Juga dalam surah Ghafir, surah nomor 40. Tentu tadi itu yang Al-Baqarah tadi 153 ya. Maaf. Kemudian surah Ghafir ayat 4, surah nomor 40 atau surah Mukmin ini ya. Dalam surah ini ada dua ayat disebutkan yang sama, ayat 55 sampai ayat 77. Maaf, ayat 55 dan ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasbir inna wa'dallahi haqq. Sabar. Janjinya Allah benar. Benar janji Allah. Orang sabar diampuni dosanya, orang sabar diberikan pahala berlipat ganda. Nanti akan kita jelaskan. Orang sabar dijanjikan kedudukan dan kekuasaan di muka bumi. Ada semua ayat nanti yang kita bacakan masalah itu. Sungguhnya janji Allah benar. Sabar sedikit di dunia, mati masuk surga. Benar semua itu. Yang mirip dengan itu teman-teman sekalian adalah surah Ar-Rum juga. Surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 60. Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasbir inna wa'dallahi haqq wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Sabarlah, sesungguhnya janji Allah benar. Patuh, diganggu orang kita tidak layani, tetap kita mulia. Barang kita hilang, kita sabar, ikhtiar, terima dengan Allah, ikhtiar cari hilang, sudah pasrahkan kepada Allah. Sesungguhnya janji Allah benar, pasti Allah akan gantikan. Ya. Dan jangan sampai kamu tergoda, kata Allah, la yastakhiffannak alladzina la yuqinun, dari orang-orang yang tidak yakin dengan ini. Jadi kalau lagi ada cobaan, makna ayat ini adalah jangan berteman dengan orang-orang yang tidak yakin dengan Allah. Lagi ada musibah teman-teman, jangan bicara sama ahli fasaqah. Ya, maksudnya orang-orang maksiat, ahli fasik, ahli maksiat. Maka kita akan diajak sama dia ke diskotik, ke bar, ke maksiat, ke makan macam-macam. Makin buram, ya. Tenggelam di lautan, makin ditenggelamkan, bukannya malah dikeluarkan. Selanjutnya, dalil Al-Quran, surah Al-Insan, surah nomor 76 ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Bersabarlah hai Muhammad. Surah Insan, surah nomor 76 ayat 24 ya. Sabarlah, berpegang pada hukum Tuhanmu hai Muhammad, dan ajarkan kepada umatmu itu. Dan jangan pernah kau ikuti orang-orang yang berbuat dosa serta orang buat kekufuran. Tak usah ikuti, walaupun kau dibenci, walaupun kau dihukum, jangan ikut-ikutan sama mereka. Toh maksimal adalah mati. Ya. Kalau di dunia kita akan keluar dan akan diberikan kemenangan. Selanjutnya teman-teman sekalian adalah janji Allah Subhanahu wa taala
terhadap hamba-hambanya yang sabar akan diberikan kedudukan di muka bumi, kekuasaan. Dia akan dikenal, dia akan punya kedudukan, tapi melalui sabar dulu. Dikatakan dalam surah As-Sajdah, surah nomor 32 ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan mereka sebagai a'immah, pemimpin-pemimpin yang akan menjalankan petunjuk-petunjuk kami di muka bumi sesudah mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Jadi teman-teman, kalau kita lagi dicoba, diuji, lalu kita kembali ke jalan Allah, iman kita makin kuat. Nanti setelah itu Allah kasih antum kedudukan, dikasih jabatan, dikasih harta, dikasih pasangan, dikasih keturunan. Datang cobaan seberat apapun setelahnya, kita akan tahu bagaimana menghadapinya. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang sabar. Seperti misalnya surah Ibrahim. Allah memuji orang-orang yang sabar. Surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakkirhum bi ayyamillahi inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Setiap ada orang mau lalai, setiap ada orang sudah mulai kepada kemaksiatan, datangnya ke orang saleh. Dan orang saleh ini disuruh ingatkan, wa dzakkirhum bi ayyamillah, ingatkan hari-hari ketemu dengan Allah, kematian, surga dan neraka. Ingat itu semua. Sesungguhnya pada yang demikian itu, peringatan-peringatan tentang akhirat dan hari-hari bertemu dengan Allah, beratnya siksaan di neraka, beratnya siksaan di alam barzah, nikmatnya surga yang melimpah dan kekal di dalamnya. Ingatkan, dan itu ada tanda-tanda kebesaran kami, ya, tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang sabarin syakur. Sabar ini siga mubalagah teman-teman. Artinya super sabar dan syakur, super syukur gitu. Subhanallah, semua lisannya alhamdulillah, alhamdulillah. Ya sudah, inna lillahi raji'un. Saya terima, ya Allah saya terima. Selalu begitu. Kemudian juga dalam firman Allah, Allah memuji tentang laki-laki dan perempuan yang sabar dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, potongan ayatnya, was-sabirina was-sabirat. Dan laki-laki yang suka sabar dan perempuan yang suka sabar. Teman-teman, sampai ulama mengatakan begini, banyak orang tidak sadar pada saat cobaan sedang datang sebenarnya Allah sedang memangkas umurnya dia dalam ketaatan. Kalau kita lagi ada cobaan teman-teman sekalian dan kita kembali ke jalan Allah, kita akan tersibukkan untuk mencarikan jalan keluarnya. Kita akan tersibukkan berdoa. Gak ada orang lagi sakit parah lalu kemudian dia mau maksiat, larinya kepada jalan Allah. Maka Allah sedang memangkas umurnya dalam ketaatan, dan itu nikmat yang tidak bisa dibeli. Antum jangan heran kalau lagi ada cobaan, kita bisa nangis dalam doa. Kalau kembali ke Allah, nangis, ya Allah kenapa, ya Allah gini, ya Allah mudahkan, ya Allah berkah, ya Allah angkat. Tapi kalau antum sudah hilang dari musibah itu, dari cobaan itu, kita mau nangis susah. Gak bisa. Doa pun kadang-kadang kita malas. Kalau kita tahu teman-teman pahala waktu sedang ada cobaan, bagaimana besarnya Allah balas karena kehusyuan dalam doa, kehusyuan dalam sholat, ini luar biasa. Saya pernah teman-teman sekalian, satu keadaan, pengalaman pribadi, saya sedang hadapi sesuatu, kemudian saya mau minta jalan keluar sama Allah. Cukup lama, beberapa bulan belum selesai permasalahan. Kemudian subhanallah saya mau khutbah Jumat. Lalu saya duduk, masuk di masjid, di depan, masjid di depan tidak ada orang lihat gitu. Ada celah antara mimbar sama tempat itu, kemudian saya sholat. Memang pada saat itu saya terbawa dengan arus, merasa nyaman sekali gitu, ngeluh dengan keluh kesah dengan Allah. Sampai tidak rasa gitu, nangis sama Allah, sebutin ya Allah mudahin, ya Allah jadikan ini sebagai momentum imanku bertambah, dan seterusnya, beragam hal. Subhanallah, antara celah mimbar itu dengan tembok ada celah kecil. Rupanya ada satu jemaah lihat saya dari jauh gitu. Datang dia setelah itu. Dia mengatakan, tentu ini teman-teman tidak ada hubungannya sama riya ya. Riya itu akan selalu datang ke dalam diri seorang mukmin. Tapi selama kita tidak iyakan maka tidak terjadi riya. Karena syaitan itu lemah sebenarnya. Yang jadi masalah kalau antum ikutin. Dan kita bisa menyampaikan sesuatu kalau jadi ibrah bagi manusia. Karena Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW,
Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau nikmat Tuhanmu boleh kau sampaikan sehingga bisa jadi pelajaran bagi orang lain. Padahal dia datang kepada saya, seorang bapak sudah sangat tua, rambutnya putih semua. Kalau saya perkirakan mungkin umurnya sudah di atas 80 tahun. Datang ke saya itu udah mengatakan, Ustaz, memang dia sering Masya Allah hadir di rutin pengajian saya. Dia bilang, Ustaz sudah pernah susun nggak doa-doa dalam Al-Quran yang sering disebutkan? Saya kadang-kadang kalau khutbah, sering di akhirnya saya tutup dengan semua doa yang dimulai dengan Rabbana, 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 semuanya gitu. Makanya jemaah tanya, pernah nggak Ustaz susun? Saya bilang belum, secara khusus belum sih. Tapi insya Allah kalau ada yang butuh nanti coba saya tulisin di surah apa, di ayat apa gitu. Terus tiba-tiba dia bilang sama saya kalimat, saya seperti sedang disiramin dengan air dingin untuk teman-teman sekalian, dan saya yakin Allah yang membuat orang ini bicara sehingga menghibur saya dalam masalah waktu itu. Maka yang saya dengar dia mengatakan apa? Ustaz, tadi waktu sujud baca doa apa? Kok saya lihat dari jauh enak sekali sujudnya. Ustaz tahu, sampai rambut saya seputih ini belum pernah saya rasakan nikmat sujud seperti itu. Saya berharap bisa sujud lama, tapi saya tidak tahu harus ucapkan apa. Kok bisa Ustaz sampai lama seperti itu? Saya dengan biasa mengatakan, saya ada masalah, padahal saya keluh kesah dengan Allah. Nabi SAW mengatakan, akrabu abdun ya rabbi wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Tuhannya, penciptanya, pada saat dia sedang sujud. Ya sudah, saya sampaikan keluh kesah saya. Tapi ucapan dia tadi subhanallah seperti Allah selalu ingatkan kepada saya. Ingat Khalid, nikmatku sedang besar padamu. Cobaan ini sesuatu yang kau bisa laluin. Dan banyak orang tidak bisa ibadah, justru yang kau rasakan pada saat cobaan sedang datang kepadamu. Ini pelajaran yang luar biasa sebenarnya. Maka sabar sedikit teman-teman dengan cobaan. Ini teman-teman yang selalu ribut dengan masalah cerai. Untuk apa cerai? Kecuali ahli maksiat yang sedang kita temui. Sabar ukhti, sabar akhi. Sabar, ingatkan pasangan, doakan. Gitu kan? Itu yang kita lakukan. Sedikit saja ada masalah, sudah langsung berputus hubungan dengan saudaranya muslim. Sedikit ada ini, sedikit ada itu. Bahkan ada yang sampai durhaka dengan orang tuanya lah, putus silaturahim lah, segala macam hal. Apalagi yang lebih parah larinya kepada kemaksiatan, naudzubillah. Akhirnya dari ahli ibadah tiba-tiba berubah menjadi orang yang maksiat. Tiba-tiba mencaci maki Allah, menganggap itu solusinya pada saat dia berzina di diskotik atau dia minum khamr. Wa na'udzubillah. Kemudian dikatakan teman-teman sekalian dalam firman Allah yang lain tentang nabi-nabi Allah. Mereka diangkat derajatnya justru setelah cobaan datang. Dalam surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 85, Allah memuji 3 nabi sekaligus. A'udzubillahi minasyaitonir wa Idris wa dzal kifl kullum minas sabirin. Dan Ismail juga Idris dan dzal kifl kami tinggikan mereka justru karena mereka termasuk orang-orang sabar. Antum jangan berpikir teman-teman sekalian semua nabi-nabi ini dakwah langsung didengar. Enggak. Butuh juhud, dianggap penyihir, dianggap pendusta, difitnah macam-macam. Sabar, gitu kan? Ada ikhwah begitu difitnah sedikit berhenti dakwah. Kenapa akhi? Kebenaran ini kok. Sampaikan, sabar, nggak masalah. Allah akan tunjukkan kebenaran. Jangan malah kita kendor. Sabar teman-teman sekalian. Saya waktu pertama balik ke Indonesia, yang hadir di pengajian mungkin 3-4 orang teman-teman sekalian. Saya masih ingat, tapi saya tunjukkan kepada jemaah saya komitmen. 3-4 orang pun saya baca kitabnya, saya ajar. Ini Masya Allah antum sudah berapa ribu sekarang yang hadir. Kadang-kadang kalau ada orang tanya kepada saya, kok bisa jemaah antum jadi banyak? Bukan dari saya, tanya di langit. Allah yang mengutus mereka. Bagaimana caranya? Saya tidak mungkin hubungin antum satu persatu untuk datang, gitu kan? Jadi memang ada kuasa Allah dan memang banyak teman-teman. Saya melalui banyak cobaan. Mungkin kalau saya ceritain ke antum satu persatu, antum, oh ternyata begitu ya Khalid Basanama itu. Antum tidak menyangka kalau itu banyak cobaan yang berat, gitu. Tapi itu bukan untuk dikeluh kesahkan, untuk dinikmatin sebagai sebuah proses Allah tinggikan derajat. Dan itu saya lihat depan mata saya sendiri. Banyak sekali terjadi. Sabar teman-teman sekalian, sabar. Maka sabar ini adalah sebuah senjata yang sangat luar biasa. Kemudian dikatakan juga tentang Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi yang sangat mulia terkenal dengan kesabarannya. 20 tahun Allah coba, 20 tahun teman-teman sekalian, luar biasa. Allah mengatakan di dalam surah Shad, surah nomor 38 ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna wajadnahu sabira ni'mal 'abd innahu awwab. Kami betul-betul memberikan jalan keluar pada Ayyub karena kami temukan dia adalah hamba yang sabar. Sungguh dia sebaik-baik hamba karena dia adalah orang yang tidak berkeluh kesah.
30 tahun menikah, istrinya 20 tahun, kemudian berjalan 20 tahun, tidak ada cobaannya Allah yang berat bagi dia, alaihi salatu wassalam, sampai umur 50 tahun teman-teman sekalian, dikasih anak 12 orang laki-laki semua. Dia nabi dan raja di kaumnya, hartanya paling banyak, peternakannya paling banyak, jumlahnya ribuan ekor sapi, kambing, domba, unta, dan juga ya keturunannya banyak, tadi hartanya banyak, dan dia raja. Secara fisik juga sempurna, dia gagah, istrinya juga cantik, punya kelebihan. 20 tahun, pas umur 51 tahun teman-teman, tadi dia nikah umur 30 sampai umur 50 tahun dalam nikmat, umur 51 tahun. Dan ini berat sekali ya, orang dalam keadaan puncak nikmat tiba-tiba jatuh, drop dalam 3 hari. Hari pertama di umur 51 tahun teman-teman sekalian, tiba-tiba bangun tidur kulitnya kena kusta, keluar bernanah, berdarah dari kepala sampai kaki, sampai rambut Nabi Muhammad SAW rontok. Kulitnya seperti tergantung, luka yang luar biasa, dan orang tahu ini menular. Tersebar satu negeri waktu itu, Ayub, ya, Nabi Allah kena kusta. Ini menyebar, ini akan menjangkit. Maka semua orang lari pada hari pertama. Yang tinggal sama dia cuma anak sama istrinya. Hari kedua, istrinya hidangkan makan buat 12 anak laki-lakinya. Jadi kan hikmah Allah, di satu ruangan tiba-tiba rubuh atap ruangannya, 12 anaknya mati semua. Gak ada sakit, gak ada apa nih, mati tiba-tiba, runtuh bangunan. 12 anak laki-laki semuanya gagah, semuanya sempurna. Yang hari ketiga, Allah datangkan hama dan badai, semua peternakan Nabi Ayub ribuan ekor mati dalam seketika pada saat itu, kena hama. Dan kebunnya semua hancur, dan subhanallah kaumnya nggak kena. Yang kena badai itu Nabi Ayub alaihissalam. 3 hari habis semua, badannya sakit, anaknya semua mati, hartanya semua habis. Sampai akhirnya rumahnya pun ditinggalkan sama dia, di pinggiran negerinya dia tinggal. Selama 18 tahun Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah mengeluh, tidak pernah bilang kenapa ya Allah. Bahkan sebuah riwayat menyebutkan Ayub alaihissalam tidak pernah mengatakan ya Allah keluarkan saya, enggak. Dia nikmatin terus, sabar, dia terima, tapi ikhtiar, berobat, iya, tetap ibadah kepada Allah, iya, dijauhi 18 tahun. Yang tinggal sama dia cuma istrinya. Setelah 18 tahun istrinya bilang apa? Wahai Nabi Allah, Anda kan nabinya Allah, sudah 18 tahun loh tidak berdakwah ini. Bagaimana kalau Anda memohon kepada Allah agar disembuhkan penyakit Anda ini? Itu saja, nggak usah minta yang lain. Anak sudah mati, sudahlah. Harta habis, sudahlah. Saya bisa sabar. Tapi minimal Anda sembuh, baru kemudian Anda ya, berdakwah lagi. Apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Wahai istriku, berapa lama dulu kita dalam keadaan nikmat? Kata istrinya 20 tahun. Kata Nabi Ayub, berapa lama kita sekarang diuji sama Allah? Kata istri 18 tahun. Kata Nabi Ayub, saya masih malu minta sama Allah. Keimanan yang luar biasa. Tahu kalau Allah itu lihat, Allah tahu dia sedang diuji, Allah tahu dia sedang ada masalah, tidak dikeluhkan pun kepada sang pencipta. Pencipta tahu makanan apa yang masuk ke urat-urat saraf antum, ke tubuh antum, minuman apa yang masuk, Allah tahu. Kita tidak pernah tahu minuman yang kita minum mana yang jadi kencing, yang mana jadi bagian darah kita. Kita nggak pernah tahu makanan yang kita kunyah, cuma tahu milih ini asin, manis, pedas, kemudian masuk tenggorokan kita nggak pernah tahu teman-teman mana jadi kotoran, mana jadi anggota tubuh kita. Sang pencipta tahu semuanya, tanpa antum keluh pun dia sudah tahu. Dan dia sudah menjanjikan kekal. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janjinya, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Nabi Ayub mengatakan, saya masih malu minta sama Allah. Di 20 tahun cobaan, dia sudah merasa berimbang antara cobaannya dengan nikmat yang pernah dia terima. Maka dia mengucapkan kalimat yang santun sama Allah. Rabbi anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, Rabbi, penciptaku, pemilikku, ya, penyiap segala kebutuhanku, pemusnahku yang akan mematikan aku. Massaniyad anni massaniyad dur. Sungguhnya aku sedang ditimpa penyakit ini. Dia nggak bilang ya Allah engkau timpakan, enggak. Wahai Tuhanku, penciptaku, pemilikku, pemusnahku yang akan mematikan aku. Aku sedang ditimpa penyakit, saking santunnya sama Allah, gitu kan? Wa anta arhamur rahimin, dan kau zat yang maha penyayang. Dia nggak bilang ini sudah 20 tahun ya Allah berimbang sembuhin saya, enggak. Wa anta arhamur rahimin, dan kau zat yang maha penyayang. Artinya mau sembuhin saya hakmu ya Allah,
tidak mau sembuhin saya tetap jalani. Luar biasa, sampai keluar istilah ya sabar Ayyub diistilahkan. Artinya sabar Ayyub ini puncaknya sudah. Apa kata Nabi SAW tentang ahli surga? Semua ahli surga poster tubuhnya seperti Adam 60 siku ke langit, wajahnya seperti Yusuf, hatinya seperti Ayyub. Luar biasa, Allah puji. Makanya Allah bilang tadi, inna wajadnahu sabira. Kami temukan Ayub itu sabar, nggak pernah ngeluh, nggak pernah keluh kesah, gitu kan? Ni'mal abd innahu awwab. Dia sebaik-baik hamba dan dia awwab, orang yang tunduk, patuh, nggak berkeluh kesah sama Tuhan. Dan ingat teman-teman, saya bilang tadi semua punya ajal. Kalau antum sabar sampai titik klimaksnya, maka yang datang nanti sesuatu balasan seperti gelombang ombak yang tidak bisa dibendung. Tadi seperti kasus, ingat, yang muridnya lebih ramai daripada gurunya, malah karena kasus masalah itu. Ada cobaan-cobaan yang datang. Maka sabar. Nabi Ayyub alaihissalam dicoba 20 tahun, berarti umur 70 tahun. Di hari pertama umur 71 tahun teman-teman, Allah munculkan di bawah ranjangnya mata air. Dan Allah suruh beliau dicuci, mandi dengan itu, tiba-tiba sembuh. Dan tubuhnya kembali kekar, lebih segar dan kekar dibandingkan 20 tahun yang lalu. Dari air mata air itu. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala mengirim seluruh masyarakatnya pada saat itu. Tersebar berita, Ayub sudah sembuh. Nabi Ayub waktu sudah sembuh, Allah perintahin dia jalan. Nabi Ayub jalan. Mungkin masyarakatnya, dilihat semua, Ayub, orang semua kagum. Luar biasa, sembuh. Alhamdulillah, Allah sudah sembuhkan. Tuh, semua orang tersebar berita. Apa yang terjadi? Ini hari pertama. Hari kedua teman-teman, seluruh negeri datang membawakan hadiah buat Nabi Ayyub alaihissalam. Ada yang bawa sapi, ada yang bawa kambing, ada yang hadiah wakafkan kebunnya. Pokoknya untuk Nabi Ayyub. Dalam satu hari, di hari kedua, kekayaannya Nabi Ayyub menjadi double dibandingkan kekayaan 20 tahun yang lalu. Tidak bekerja apa-apa, Allah datangkan dengan caranya. Hari ketiga, istrinya hamil dan setiap tahun pada saat itu melahirkan anak kembar, sehingga Allah memberikan dia 24 anak laki-laki. Padahal tadinya 12. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Cuma butuh keimanan dan jadikan sabar sebagai pegangan hidup kita. Ini penting teman-teman. Kemudian juga dikatakan tentang masalah sabar ini. Afwan, namanya agak rapat ya. Di belakang kepenuhan tempatnya. Bisa merapat, akhi. Silakan maju dulu. Kasih kesempatan ikhwah yang baru datang. Selanjutnya teman-teman sekalian, termasuk orang sabar itu, kalau sedang datang masalah, Allah dobelkan pahalanya dibandingkan orang yang sedang tidak ada cobaan. Allah akan berikan double pahala dibandingkan orang yang sedang tidak menghadapi cobaan. Di dalam surah Az-Zumar, dalil berhubungan dengan masalah ini, surah Zumar, surah nomor 39 ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu, apalagi sampai titik klimaks hari terakhir Allah uji kita dan pasti tiba di hari itu, gitu kan? Yang saya tadi bilang puncaknya meninggal dunia tentunya, dan sudah kebahagiaan abadi di surga, atau dia akan selesaikan, Allah akan selesaikan urusan di dunia. Sesungguhnya orang-orang sabar, kalau sabar sampai titik klimaksnya, akan mendapatkan pahalanya bighairi hisab. Nggak ada lagi hitung-hitungannya. Udah seperti gelombang yang besar sekali datang kepada dia, yang dia sudah tidak tahu harus kemanakan nanti harta itu. Dia tidak tahu harus berbuat apa dalam masalah-masalah yang sedang dia hadapi. Subhanallah, saya bertemu kemarin di kota Makassar dengan salah seorang ikhwah. Kebetulan saya sangat kenal orang ini, karena dulu pasangan hidupnya itu teman istri saya. Rupanya berjalan kurang lebih, kalau tidak salah, mereka berumah tangga 10 tahunan, tidak punya anak. Dan pasangannya ini seorang mu'allaf, gitu kan. Cuma tidak belajar agama. Ringkas cerita, saya tiba-tiba waktu pas lagi dari Jakarta datang ke Makassar, saya ketemu sama istri saya, terus istri saya cerita, ingat nggak teman saya si Fulan? Oh iya, saya ingat. Dia bilang orangnya itu melakukan satu perbuatan yang aib. Kenapa? Ya orangnya selingkuh dari suaminya, tinggalkan suaminya, kemudian dia menikah dengan laki-laki lain. Bahkan
Suaminya dipaksa untuk menandatangani surat dengan menggunakan segala macam cara. Terus gimana keadaan suaminya? Kasihan sekali. Dan ini orang sampai stres, kerjaannya terganggu gara-gara perempuan ini pergi sama laki-laki lain. Ini cerita menyakitkan tentunya. Orang sudah berumah tangga kemudian cerai, itu sulit kan gitu. Semua hal yang berat, apalagi sudah 10 tahun. Dan dia sudah berkorban maksimal, sudah ikhtiar berobat sana sini, memang tidak punya anak. Subhanallah, saya kemarin tabligh akbar di Makassar ketemu, datang di acara saya, perubahan, penampilannya sudah agak berubah, kelihatannya orang yang seperti sudah ikut pengajian, sudah pelihara jenggot, sudah tidak isbal, sudah ngomong masalah agama. Terus kemudian ketemu sama saya, datang ke rumah, minta datang ke rumah, datanglah ke rumah. Terus saya mau ngobrol, dia gembira sekali. Saya, Masya Allah, di mana antum sekarang? Oh tetap sama kerja di tempat itu dan seterusnya lah. Terus saya bilang, bagaimana masalah antum? Kebetulan dia bilang, saya tadi hadir di pengajian antum bersama istri dan anak-anak. Saya tanya, karena dia ucapkan itu, emang antum sudah menikah? Dia bilang, Alhamdulillah sudah. Saya menikah kurang lebih 4 tahun atau 4 tahun yang lalu. Setelah masalah dia berlalu sekitar mungkin berlalu 6 tahunan, setelah itu dia menikah 4 tahun, jadi saya sudah lama gak ketemu dia, mungkin sudah 10 tahun gak ketemu dia, dan dia dulu 10 tahun juga berumah tangga gitu kan. Maka saya ketemu sama dia, langsung dia bilang, Alhamdulillah setelah berlalu permasalahan saya itu ya, 6 tahunan, tahun ke-7 saya tetap sabar, saya tetap bekerja, sumpek setiap hari ada masalah. Terus dia bilang, Allah gantikan saya sekarang seorang istri yang saya tidak bayangkan lagi, sudah susah saya gambarkan. Sudah mukminah, baik, santun, jaga hubungan baik sama saya, sama keluarga saya, dan Allah karuniakan saya 3 orang anak. Waktu nikah pertama nggak ada anak. Ini kenapa saya angkat teman-teman sekarang? Karena saya lihat mungkin memang ajal daripada cobaannya orang ini 7 tahun. Dia sabar sampai titik klimaks, Allah ganti. Dan masalahnya istrinya selingkuh, Allah gantikan perempuan. Masalahnya nggak punya anak, Allah kasih anak. Lihat tadi poin yang saya bilang. Cobaan datang di harta, datang harta nanti. Di pasangan, datang di pasangan. Dan berapa banyak orang yang jahat dengan pasangannya, lalu kemudian Allah ganti dengan pasangan yang luar biasa menggantikan pasangan sebelumnya. Cuma butuh sabar. Selanjutnya teman-teman sekalian, di dalam Surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Al-ayat. Orang-orang yang patuh di jalan Allah, patuh mengerjakan perintah semampunya dia, maksakan diri di situ, dia tinggalkan dosa semaksimal mungkin, maka mereka akan kami berikan balasan pahalanya double. Kenapa? Bima sabaru, karena mereka sabar di situ. Jadi diberikan pahala double. Kemudian juga dikatakan dalam surah Yusuf, untuk surah nomor 13 ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya siapa yang bertakwa, patuh sama Allah dan sabar dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan realnya, jalannya hukumnya Allah tentunya, maka Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang muhsinin, berbuat kebaikan. Ini kisah Nabi Yusuf tentu alaihissalam. Bayangkan dia umur berapa dilempar di sumur oleh saudaranya, lalu diambil, lalu diperjualkan di pasar budak, pisah dengan ayahnya, tinggal di perantauan, sampai menjadi menteri, gitu kan? Perdana Menteri pada saat itu yang mengurus seluruh urusan pangan ya, dan kegiatan sosial yang ada di kerajaan Mesir. Jadi waktu ditanya, ya, maka Nabi Yusuf mengatakan alaihissalam, sesungguhnya siapa yang bertakwa kepada Allah dan sabar, maka sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian juga dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 115, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sabar, Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang muhsinin, yang berbuat baik. Sabar dilalui. Orang caci maki. Abdullah bin Abbas teman-teman, bukan saya bilang jangan melawan ya. Beda kalau kita terzalimi, kemudian kita rasa memang hak kita harus diambil, kalau tidak malah jadi masalah. Apalagi kalau berhadapan di kancah peperangan dengan orang-orang kafir, itu lain.
Tapi bedain dengan kalau kita lagi dalam kondisi hidup hari-hari seperti kita sekarang, lalu ada godaan-godaan. Tahulah, itu Allah tahu terjadi. Ibnu Abbas contohnya radhiyallahu anhu pernah, beliau lagi jalan nih sama salah satu pembantunya dia, radhiyallahu anhu ajma'in. Lalu kemudian dia baru pakai jubah baru. Ada orang lewat dicaci maki Ibnu Abbas. Termasuk disorotin jubahnya itu, gitu kan? Kamu begini, kamu begitu, kamu itu gini, mentang-mentang sahabat Nabi segala macam. Tanpa sebab Ibnu Abbas nggak kenal orang ini. Kalau mau dipikir teman-teman, Ibnu Abbas ini tidak ada yang kenal pada saat itu. Sahabat pun menganggap dia seorang ulama, apalagi murid-muridnya banyak. Apa yang Ibnu Abbas lakukan? Melawan. Ibnu Abbas diam, dibiarin orang itu ngomong. Sampai selesai. Udah selesai dia ngomong caci maki. Lalu kata Ibnu Abbas, kau sudah selesai? Dia bilang iya. Maka Ibnu Abbas buka jubahnya yang baru, yang ditaruh di atas, dia punya baju di dalam ada jubah. Ya kalau kita seperti thawb ini lalu dilapis lagi dengan jubah. Jubah ini biasa dipakai di musim dingin. Dibuka sama dia lalu dikasih. Ambillah ini hadiah dari saya. Lalu orang itu jadi malu, tundukkan kepalanya, lalu dia meminta maaf dengan Ibnu Abbas, dan mulai semenjak itu justru menjadi muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.